Ajaib, tiba-tiba ilmu hitam si dukun akan kembali pada si pengirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan ya. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah. Di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini teman-teman, ajaib, tiba-tiba ilmu hitam dari si dukun akan kembali kepada si pengirim ataupun kepada seseorang yang meminta tolong kepada si dukun. Oke, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Ten of Swords, ada 10 pedang, teman-teman. 10 pedang di sini muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap energi untuk si dukun ataupun dia seseorang yang mungkin pergi ke dukun untuk meminta tolong, bantuan ya. Untuk apa? Menjalimi kamu jelas. Untuk apa? Menyakiti kamu jelas, teman-teman. Tetapi dari kartu pertama ini ya, terlihat banget tentang bagaimana ilmu hitam dari si dukun itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Akan kembali kepada dirinya dan bahkan diri dia gitu ya. Dia dan dukun itu teman-teman. Ya. Cukup menggambarkan di sini kok tentang bagaimana senjata makan tuan itu teman-teman. Itu akan membuat si dukun dan bahkan seseorang tersebut ya, kita katakan dia itu bakal jatuh sakit di sini. Bakal jatuh lumpuh bahkan ya. Sakit, lumpuh dan bahkan bisa saja ya teman-teman mati. Nah, oke, itu mungkin sebuah prediksi yang sangat mengerikan banget ya teman-teman ketika serangan magic yang mereka kirimkan ternyata kembali kepada diri mereka sendiri. Nah, kenapa sih gitu ya? Kenapa ilmu itu bisa ilmu hitam dari si dukun itu bisa kembali kepada diri mereka sendiri? Berarti kan ada sesuatu hal nih yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya, dan mengapa dia ini kok mengirimkan magic ke kamu dan meminta tolong kepada si dukun? Ya. Oke, kita akan lihat dari kartu berikutnya, teman-teman. Aku punya Knight of Wands. Nah, hadirnya kartu kedua ini, teman-teman. Ya. Dan jika aku fokuskan energi kartu ini terhadap energi dari si dia mungkin ya, teman-teman ya, seseorang yang pergi ke dukun lah ya. Jadi, kalau lihat dari kartu kedua ini ya, menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya kalau dia itu seakan-akan kok iri banget terhadap kehidupan kamu gitu. Ya, iri. Kenapa mungkin kehidupan kamu kok bisa lebih sukses? Kehidupan kamu kok bahagia? Ya, kehidupan kamu kok selalu beruntung, kamu disayangi oleh semua orang mungkin ya teman-teman. Jadi ada sebuah rasa kecemburuan, itu yang pertama. Dan kemudian kalau dikatakan di sini ada seperti energi dendam. Nah, ketika kita berbicara masa dendam, berarti itu ada kaitannya dengan sebuah konflik yang mungkin pernah terjadi. Kemudian berikutnya mungkin karena adanya persaingan di situ teman-teman. Jadi itu juga yang melatar belakangi ya, yang mendasari seseorang tersebut ingin pergi ke dukun ya, pergi ke dukun dan ingin menghancurkan kehidupan kamu. Tetapi faktanya nyatanya apa gitu ya teman-teman. Yang terjadi di dalam kehidupan kamu itu ya nothing, tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada kok. Yang aku lihat semuanya malah baik-baik saja. Dan di sini terlihat nih, bahwasanya dia itu selalu memantau kamu loh teman-teman. Ya ketika mungkin kemarin dia pergi ke dukun ya, lalu beberapa hari kemudian dia memantau kamu nih teman-teman untuk melihat kamu nih apakah kamu masih baik-baik saja atau tidak. Apakah kamu sudah sakit? Apakah kamu usahanya sudah bangkrut? Ya, sudah hancur, sudah menunjukkan sebuah kehancuran? Nyatanya tidak. Ya. Dan kemudian apakah rumah tangga kamu juga bermasalah? Tidak. Semua tidak, teman-teman.
Tidak ada dampak sama sekali yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Aku akui di sini. Nanti kita akan lihat apa sih energi yang mungkin membuat kamu kok terproteksi banget ya dengan apa namanya ilmu hitam dari si dukun. Karena kalau dikatakan serangan dari ilmu si dukun ini itu sangat luar biasa loh teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Karena dampak yang terjadi itu juga luar biasa ya. Kiriman kirim dampak yang diakibatkan itu mempengaruhi kiriman yang dikirimkan teman-teman. Semakin besar kekuatan yang dikirim, maka itu kan menunjukkan tentang bagaimana dampak yang akan terjadi terhadap dia dan si dukun itu juga pastinya ya teman-teman itu terlihat nantinya gitu. Ya kalau misalkan sakitnya hanya biasa berarti ya serangan yang dikirimkan ke kamu biasa. Tetapi kalau sakitnya mungkin sampai kritis ya teman-teman berarti memang serangannya itu luar biasa. Nah, itu aja sih. Nah, kemudian aku punya Three of Pentacles, 3 koin. 3 koin ini muncul hadir teman-teman. Ya. Jadi kalau melihat dari energi kartu keempat ini, yang aku lihat adalah apa ya? Kalau dikatakan dia itu orang yang toksik banget ya. Terlihat baik, selalu terlihat baik manis banget. Oke, mungkin secara sosial ya dia masih mau bertegur sapa mungkin dengan kamu ya. Tetapi itu hanya sebuah gimmick ya teman-teman. Ya, itu hanya sebuah apa sih ya namanya, mungkin saling tegur sapa mungkin masih ya teman-teman ya, mungkin juga ada beberapa dari kamu yang sama sekali nothing ya, ketika bertemu saling memalingkan wajah, bisa jadi seperti itu, ataupun memang penuh dengan amarah, dengki ya. Tetapi memang yang jelas ini orang seolah-olah kok ingin banget menghancurkan kehidupan kamu ya. Nah, aku punya the Chariot, terjawab sudah satu energi teman-teman ya. Kenapa kok kamu nggak bisa diserang juga ya? Kenapa kok ilmu hitam dari si dukun malah kembali kepada dirinya sendiri kan gitu? Ya dan bahkan kepada seseorang yang meminta tolong gitu. Jadi dari kartu kelima ini menggambarkan tentang bagaimana ya energi kamu terproteksi teman-teman. Kamu terproteksi dengan berbagai energi-energi yang sangat luar biasa. Ya, ada beberapa sosok pendamping ya dari mulai leluhur ataupun mungkin sosok pendamping kamu. Ini salah satunya ya, teman-teman, ya. Dan kebanyakan sosok pendamping kamu itu adalah sosok macan yang aku lihat di sini. Oke? Dan sosok macan itu tentu sebuah energi yang sangat luar biasa. Nah, kemudian aku punya strength. Jadi memang dari kartu ke-6 ini teman-teman, ya, ini menggambarkan tentang bagaimana kamu tuh orang yang mudah ataupun bukan mudah sih, ya. Kamu bisa menundukkan gitu loh. Ya bangsa-bangsa jin mungkin seperti itu ya, bangsa-bangsa goib gitu. Karena memang energi kamu itu seperti energi pemikat ya. Kamu bisa menarik simpatik ataupun kamu bisa menarik semua energi untuk datang ikut kepada kamu ya. Itu yang pertama dan kemudian ya memang sih mereka tertarik gitu loh dan melihat energi positif kamu, teman-teman. Ya. Jadi seolah-olah tunduk gitu loh. Padahal mungkin mereka ya hanya ingin ikut berteman mungkin dengan kamu ya. Dan bahkan kepada orang-orang ya kamu bisa menaklukkan kok begitu banyak orang dan bahkan pandangan orang lain terhadap kehidupan kamu ya banyak yang takut ketika langsung secara langsung menatap mata kamu ya teman-teman ya. Nah, kemudian pada kartu yang ketujuh aku punya Nine of Wands. 9 tongkat muncul hadir di sini teman-teman. Jadi inilah sebuah fakta ya dan realita yang benar-benar akan terjadi terhadap siapa si dia dan dukun teman-teman. Seseorang yang suka ke dukun, seseorang yang suka mengirimkan magic, mistis, ilmu hitam kepada kamu akan kembali kepada dirinya sendiri. Oke? Mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.